Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelas mengenai praktikum fisika eksperimen 2 tentang viskositas fluida. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan di sini sesuai dengan format laporan saja. Jadi di sini poin A yaitu tujuan dilakukannya praktikum ini. Tujuan yang dilakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui penentuan viskositas atau kekentalan suatu zat cair. Kemudian yang ke B itu alat tambahan dalam percobaan ini. Nomor 1 itu tabung ukur, jumlahnya itu 2 buah. Yang kedua gliserin, jumlahnya 1 buah. Yang ketiga gelas kimia, jumlahnya 1 buah. Yang keempat pinset, jumlahnya 1 buah. Yang kelima bola aluminium, jumlahnya 2 buah. Yang keenam stopwatch, jumlahnya 1 buah. Dan yang ketujuh jangka sorong, jumlahnya 1 buah. Terus dari situ selanjutnya pada poin C. Pada poin C ini menjelaskan mengenai dasar teori atau teori tentang viskositas fluida ini. Dan di sini dijelaskan cairan mempunyai gas gerak yang lebih besar untuk mengalir daripada gas, hingga cairan mempunyai koefisien viskositas yang lebih besar dari gas. Viskositas gas bertambah dengan naiknya temperatur, sedangkan viskositas cairan turun dengan naiknya temperatur. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan geseran antara molekul-molekul cairan suatu zat dengan yang lainnya. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Pada hukum aliran Fiskon, Newton mengatakan hubungan antara gaya-gaya mekanika dari suatu aliran viskositas sebagai geseran dalam viskositas fluida adalah konstan sehubung dengan benda, atau misalnya kekentalan gliserin berbeda dengan kekentalan oli. Penelitian tentang pengukuran sifat fisika telah banyak dilakukan. Sebelum untuk pengukuran viskositas telah dilakukan dengan menggunakan metode gelombang ultrasonik. Khusus untuk benda berbentuk bola, gaya gerak fluidanya secara empiris rumuskan seperti halnya kita lihat di sini. Gaya geser statis sama dengan 6 kali pi kali koefisien viskositas kali jari-jari kali kecepatan fluida, di mana di sini koefisien viskositas ini merupakan nilai ketetapan untuk viskositas yang dibentuk dalam sebuah percobaan ini. Begitupun juga R ini merupakan jari-jari yang terdapat pada tabung yang diuji, atau tabung yang menyimpan fluida yang kita uji. Selain dari situ juga dapat kita ketahui ada 2 jenis viskositas, diantaranya itu viskositas dinamis dan viskositas kinematis. Viskositas kinematis ini merupakan perbandingan viskositas dinamis terhadap massa jenis fluida, sementara viskositas dinamis sendiri yang sering kita sebut juga dengan viskositas yang merupakan kecenderungan melawan aliran. Satuan untuk viskositas dinamis adalah PA sekon atau Newton sekon per meter pangkat 2 atau kilogram meter per sekon. Sementara satuan untuk viskositas kinematis adalah meter pangkat 2 per sekon atau sering kita sebut stok. Selanjutnya itu yang ke D. Untuk percobaan ini itu langkah-langkah percobaannya. 1. Menyiapkan alat bahan percobaan. Yang kedua, mengukur diameter bola aluminium dengan jangka sorong sebanyak 3 kali.
lalu hitung jari-jarinya. Terus yang kedua, menyiapkan stopwatch dan mencelup bola pertama ke gelas ukur. Yang keempat, menekan start pada saat bola mencapai titik A. Yang kelima, tekan speed pada saat bola mencapai titik B. Yang keenam, menekan stop pada saat bola mencapai titik C. Yang ketujuh, mengamati hasil pada stopwatch. Yang kedelapan, mengamati waktu bola saat turun dari titik A ke titik B. Yang kesembilan, menekan speed pada bola mencapai titik A dan menikmati waktu pada stopwatch atau mengamatinya. Yang ke-10, mengangkat bola dan mengambilnya dengan pinset. Yang ke-11, mengulangi percobaan hingga 10 kali pengulangan. Dan yang ke-12, mengulangi untuk percobaan bola sedang. Selanjutnya itu percobaannya itu poin yang ke hasil pengamatan seperti halnya kita lihat pada tabel di sini. Di sini di mana zat cair yang kita gunakan itu gliserin. Terus ukuran bola itu terdiri dari dua, yaitu besar dan sedang. Waktu kita melakukan percobaan sesuai dengan yang kita telah lakukan itu, di mana di sini ada pertama itu 10 cm, yang kedua itu 30 cm, dan yang ketiga itu 50 cm. Di mana di sini untuk yang 10 cm itu besarnya itu 0,00 sekon, sementara untuk yang 30 cm itu besarnya itu 0,05 sekon, dan yang 50 cm itu pada waktu dengan waktu 0,12 sekon. Jadi di sini juga selanjutnya kita jelas pada poin yang ke F, di mana di sini tentang analisis data dari percobaan ini. Di sini yang kita jelas itu poin ke F, yaitu analisis data. Di sini dijelaskan dari percobaan ini kita dapat mencari koefisien viskositas dengan menggunakan rumus koefisien viskositas sama dengan 2/9 dikali jari-jari kuadrat kali gravitasi kali percepatan dikali dengan massa jenis kuadrat kurang massa jenis, dan kesalahan relatif koefisien viskositas dari hasil hitung dengan hasil amat dengan menggunakan rumus KR sama dengan koefisien viskositas hitung dikurangi koefisien viskositas pengamat dibagi koefisien viskositas hitung kali 100%. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada tabelnya di situ, di sini menjelaskan mengenai analisis data dari percobaan ini, di mana seperti halnya kita tahu di situ untuk analisa data ini kita cari menggunakan persamaan yang dijelaskan sebelumnya. Di situ yang diketahui jarak untuk mencapai titik A itu 10 cm. Kita konversikan ke meter jadi 0,01 meter. Terus jarak untuk mencapai titik B yaitu 30 cm. Kita juga konversikan ke meter yaitu 0,03 meter. Dan jarak untuk mencapai titik C yaitu 50 cm. Kita juga konversi pada meter sehingga hasilnya itu 0,05 meter. Sementara itu waktu untuk mencapai titik A di situ yaitu 0,00 sekon, dan waktu untuk mencapai titik B di situ yaitu 0,05 sekon. Sementara waktu untuk mencapai titik C di situ yaitu 0,12 sekon. Dan tinggi untuk tabung 1 itu 20 cm, kita konversikan lagi ke meter yaitu 0,22 meter. Sementara itu tinggi pada tabung yang kedua itu 40 cm, kita konversikan lagi ke meter yaitu 0,4 meter. Nah, sementara di sini terdapat juga diameter bola. Diameter bolanya itu 4,86 cm, kita konversikan ke meter jadi 0,0486 meter. Nah, di sini juga jari-jari bola tersebut yaitu 2,43 cm, kita konversikan ke meter jadi 0,0243 meter.
Nah, di sini massa jenis pada tabung tersebut yaitu 790 kg per meter kubik, dan massa jenis pada tabung yang satunya juga itu 1260 kg meter kubik. Nah, dari sini di situ yang ditanyakan yaitu berapa koefisien viskositasnya beserta nilai kesalahan relatif dari percobaan ini. Di sini juga langsung dijawab sesuai dengan pertanyaan tersebut. Yang kita perlu ketahui pertama itu seberapa kecepatannya, yaitu di mana kecepatan untuk mencapai titik A yaitu dengan menggunakan persamaan VA sama dengan jarak kali waktu, jarak per waktu, yaitu 10/0 hingga hasilnya itu 0 meter per sekon. Berarti kita dapat ketahui di sini dia masih dalam keadaan diam, tidak bergerak. Sementara kecepatan untuk mencapai titik B yaitu dengan menggunakan persamaan BB sama dengan jarak per waktu, yaitu jaraknya itu 0,3 dengan dalam waktu 0,05 sekon, sehingga menghasilkan 6 meter per sekon. Sementara untuk kecepatan mencapai titik C itu tetap menggunakan persamaan jarak per waktu, dengan di sini nilai jarak yaitu 0,5 meter dan dalam waktu 0,12 sekon, sehingga mencapai hasil 4,16 meter per sekon. Nah, dari situ perlu kita ketahui bersama untuk nilai yang diperoleh dari percobaan ini, kita cari satu persatu untuk koefisien viskositasnya, dimana di sini koefisien viskositas yang ada pada titik A itu seperti halnya kita lihat pada tabel ini, dengan menggunakan persamaan yang dijelaskan di atas, yaitu 2/9 dikali jari kuadrat kali gravitasi dibagi kecepatan dikali massa jenis kuadrat kali dikurangi massa jenis, sehingga koefisien viskositas pada titik A itu 0,0 Newton sekon per meter pangkat 2. Sementara koefisien viskositas pada titik B dengan tetap menggunakan persamaan yang sama diperoleh hasil yaitu 0,988 Newton sekon per meter pangkat 2. Sementara koefisien viskositas untuk titik C tetap menggunakan persamaan yang sama, diperoleh hasil 1,456 Newton sekon per meter pangkat 2. Untuk mencari nilai KR-nya itu kita menggunakan persamaan yang ini, yang tertera pada tabel situ, yaitu koefisien viskositas hitung dikurangi koefisien viskositas pengamat dibagi koefisien viskositas hitung kali 100%. Ya, di sini kita akan dapat mengetahui seberapa besar nilai kesalahan relatif dalam percobaan ini atau dalam praktikum ini. Di sini yaitu poin ke G. Di sini ada beberapa pertanyaan menyangkut praktikum ini. Jadi di sini pada poin yang pertama, pertanyaan itu hitunglah viskositas masing-masing zat cair. Terus pada poin yang kedua, bagaimana kecepatan jatuhnya bola jika dilihat dari ukuran bolanya. Terus pertanyaan ketiga itu, bagaimana kecepatan jatuhnya bola jika dilihat zat cairnya. Jika dilihat zat cairnya, mengapa demikian? Terus pertanyaan keempat itu, berikan contoh viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan tersebut kita jelaskan pada poin yang berikutnya, yaitu poin ke H. Di mana poin ke H di sini yaitu pembahasan dari praktikum ini. Di sini dalam pembahasan dijelaskan viskositas merupakan gaya gesekan antara molekul yang menyusun suatu fluida. Di antara salah satu sifat zat cair
ada kental atau viskos, di mana zat cair memiliki koefisien kekentalan yang cukup berbeda. Misalnya itu kekentalan gliserin seperti pada percobaan tadi. Terus perbedaan dengan kekentalan oli, itu contohnya. Terus penelitian tentang pengukuran sifat fisik cairan telah banyak dilakukan sebelumnya. Untuk pengukuran viskositas telah dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran sifat fisik cairan telah dilakukan dengan menggunakan metode gelombang ultrasonik. Itu juga dijelaskan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Kita tahu bersama, seperti yang halnya kita lihat pada video atau pada tutorialnya untuk menyangkut partikel ini. Jika dilihat dari ukuran bola dalam percobaan tersebut, kecepatan bola dalam fluida tersebut semakin lama makin berkurang, karena ukuran massa bola lebih kecil daripada massa zat cair serta pengaruh kerapatan partikel pada zat cair tersebut. Terus kecepatan jatuh bola jika dilihat dari zat cairnya, yaitu semakin ke bawah kecepatan bola berkurang karena massa zat cair lebih besar daripada massa bola tersebut, seperti halnya penjelasan tadi. Sementara itu viskositas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu kita lihat itu memasukkan deterjen pada sebuah wadah, terus yang telah diisi air, itu merupakan contohnya. Sementara itu dapat kita tahu juga dalam mencuci itu tentu partikel-partikel yang akan mengendap itu juga, contohnya itu misalnya kita melihat viskositas air yang membantu air agar diserap, contohnya pada tanaman, akar tanaman untuk bisa naik ke batang tanaman. Itu merupakan contoh dari viskositas. Poin yang terakhir di sini yaitu poin I, menyangkut kesimpulan dari percobaan tersebut. Kesimpulan dari percobaan tersebut dapat dijelaskan viskositas merupakan suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap satu cairan, atau menyatakan kekentalan dari suatu cairan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yang dapat kita lihat pada video tutor atau kita ketahui, dapat kita simpulkan bahwasannya faktor paling utama yang berpengaruh pada gerakan-gerakan bola dengan zat cair yaitu kekentalan atau kerapatan partikel yang terdapat pada zat cair itu sendiri. Terus dari percobaan tersebut dapat juga kita simpulkan massa kelereng dalam zat cair, massa kelereng atau bola dalam zat cair lambat laun akan diabaikan karena besarnya kerapatan serta kekentalan zat cair atau fluida tersebut. Semakin besar massa serta kekentalan zat cair, maka semakin ke bawah kecepatan kelereng akan berkurang. Baik, itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan menyangkut praktikum tentang viskositas fluida ini. Jadi bila pada kurang lebihnya dari saya mohon maaf.